Ya, selamat malam Bu Firda, Mbak Firda ya. Ya, kita Mbak Firda Aman, terdengar nggak ini suara? aman, aman, Pak. Aman ya? Kok panggilnya Papa? Bang, Pak. Apa, Bapak? Nah, kita langsung ke topik ya supaya cepat dan bisa dipahami oleh Firda gitu juga teman-teman yang dengar ini. Udah jelas kita akan membahas tentang topik pressure relief device. Relief device itu adalah fungsinya adalah untuk mencegah pressure yang di dalam vessel itu berlebih gitu ya, yang akhirnya harus dirilis menuju ke suatu tempat ya gitu ya. Udah jelas ini adalah untuk memproteksi plan kita ya atau sistem kita ya. Sistem kita baik itu fluidanya gas maupun liquid, vapor, steam dan lain sebagainya. Terus kemudian biasa dikenal sebagai PSV, PRV, rupture dan lain sebagainya. Kita lihat ini ada beberapa contoh gitu ya. Yang ini adalah PSV tentunya ya, yang semodel kayak gini dan yang ini PRV bentuknya seperti ini. Ada adjustable-nya di sini. Terus kemudian ini rupture gitu. Rupture nanti kita jelaskan nanti kemudian dan yang satu ini pin actuated device adalah yang ini ya gitu ya. Dia ada pinnya di sini, pinnya itu akan membengkok pada saat dia tekanannya sudah tercapai. Nah, kita lihat di sebelah kanan udah kita tampilkan rujukannya adalah menuju ke API RP521 gitu bisa dibaca-baca buat teman-teman gitu ya. Buat Firda juga pressure relieving dan depressurizing system ya gitu ya. Baca ininya apa namanya definisinya, mungkin ada akronim-akronim di situ juga bisa di di istilah-istilah ya. Bisa dilihat di API RP521 gitu tentunya. Nah, relief valve udah jelas adalah actuated, jadi normalnya open, tapi dia membuka secara proporsi gitu ya. Pada saat pressure di upstreamnya itu berlebih gitu dari set pointnya tentunya. Nah, kalau untuk safety valve ya jelas dia akan membuka juga hampir sama prinsip kerjanya, tapi dia disebutnya opening gitu ya. Jadi kayak open dan close ya tentunya atau pop, popping gitu ya. Nah, safety relief valve adalah tergantung fungsinya gitu dan aplikasinya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini yang paling enak nih perbandingan antara safety valve dan relief valve kayaknya di video-video banyak juga tuh ya ini, di YouTube. Nah, digunakan untuk melepaskan gas. Nah, kalau PRV digunakan untuk melepaskan cairan. Nah, gitu. Ini bisa perbandingannya bisa jelas ya. Terus kemudian PSV membukanya tiba-tiba atau on off gitu ya. Kalau PRV dia yang tadi proporsional proporsional gitu ya, membuka pelan gitu. Terus kemudian digunakan untuk fluida gas tentunya. Ini diaplikasikan untuk fluida gas, uap dan uap yang berada pada sistem gitu. Sesuatu itu ya berada di dalam sistem tentunya. Terus kemudian untuk yang PRV adalah digunakan untuk liquid berada pada sistem, dibuang liquidnya gitu ya, karena berlebih tentunya pada saat pressure tekanan tertentu. Terus kemudian untuk PSV pasti dia akan fluid compressible gitu, disebutnya PSV. Kalau yang ini, yang PRV jelas ya, non compressible. Kemudian untuk PSV pasti ada set point karena kita lihat di gambar sini ada set point, kemudian ada reset point. Reset point di ini handle-nya gitu ya. Reset point kalau seandainya dia kompatibel dengan reset point gitu ya. Kadang-kadang dia memiliki karakteristik tersendiri. Kalau ini legendnya dan ini sama juga nih untuk PRV dia ada set point nih tentunya. Set point biasanya langsung dia membaca tekanan yang ada di upstreamnya terus kemudian di apa namanya di transmit menuju ke actuator yang ada di sini diberitahu bahwasannya tekanannya sudah mencapai berarti harus dibuka harus membuka hampir sama prinsip kerjanya seperti control valve gitu ya dan ini legendnya tertutup sedikit dengan gambar kita lewat ya. Nah, ini sedikit, ini PNID udah jelas, PNID reference gitu ya. Safety seperti ini, relief seperti ini gitu.
Ini valve-nya nggak ada nih. Kalau yang relief itu, dia hanya bagian actuatornya aja yang di sini yang tertampil. Ini relief valve udah jelas kalau kita lihat di sini itu adalah seperti ini. Udah pasti tadi dengan aturan yang tadi, aturan main tadi relief valve harus kembali ke suatu wadah ya dan akhirnya nanti dipompa lagi atau digunakan ke suatu tempat gitu, dipumping ke suatu tempat atau dipindahkan lah ya. Terus kemudian PSV udah jelas ini karena medianya tadi gas ya, medianya itu gas, fluidanya itu gas, berbentuk gas adalah dia akan membuang ke flare gitu atau ke drain atau safe location tentunya atau atmosfer gitu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kayaknya penting juga nih untuk ditelaah nih. Ini PNID dari Mbak Firda gitu ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Mbak Firda ini untuk yang menjelaskan yang ini. Terkait kuantiti daripada instrumen kontrol PSV. Biasanya safety untuk equipment itu, kontrol safety instrumennya itu PSV-nya kuantitinya apakah 2 atau 1. Dilihatnya dari mana, apakah berdasarkan kebutuhan atau memang sudah seharusnya PSV itu tersedia 2 di dalam suatu equipment. Ya, udah ya. Iya. Nah, pertanyaannya kayaknya diatur. Oh iya iya. Enggak ya, enggak diatur ya. Pertanyaannya natural Natural ya. flow. Natural flow. Oke oke oke. Baik. Tadi jumlahkan quantity ya. Kalau tadi PRV katanya 1 ya. Nih maaf ini terhalang nggak bisa dipindahin soalnya nih. Gambarnya masih amatiran, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini PSV kenapa 2 gitu ya? Kenapa 2? Ya mungkin yang satunya lagi adalah untuk spare ya atau untuk posisi standby. Biasanya diposisikan seperti itu, dipakai padlock. Jadi di lock yang posisi yang membuka itu di lock open ya. Gitu. Kalau yang satunya lagi biasanya digunakan untuk standby. Kecuali ada berdasarkan kalkulasi bahwasannya diharuskan menggunakan 2 gitu karena volume yang harus dibuang gitu yang dari hasil kalkulasi daripada desain yang ada di dalam suatu vessel tersebut gitu yang ini nih vessel ini. Nah, dari desain tersebut akan merujuk bahwasannya pipanya sekian inch gitu ya, sekian inch dan akhirnya apakah mau di split menjadi 2 atau 1 gitu. Nah, pada prinsipnya 2 itu adalah kalau menurut pemahaman saya gitu ya, 2 itu adalah yang satu adalah untuk maintenance, posisi maintenance. Jadi pada saat maintenance itu yang satu yang diaktifkan, yang satu maintenance akan disertifikasi tentunya ya, disertifikasi, dites, terus kemudian diperbaiki, ada yang diganti mungkin materialnya nih yang di dalamnya sehingga membutuhkan waktu lama gitu ya, karena harus disertifikasi. Nah, kebutuhannya kalau satu berarti kita harus ada spare. Cuman ada risiko kalau seandainya kita hanya satu yang dipasang gitu ya karena kebutuhan atau apa namanya diinginkan satu saja cukup gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Eh, tapi ini sudah terlihat di PNID ini ada bypassnya ya, ada bypassnya. Jadi kondisi replacement ya seharusnya sebaiknya langsung udah siap PSV penggantinya langsung di setup di tempatnya tentunya ya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Dan yang jadi masalah kalau seandainya pada saat maintenance yang kalau hanya satu maintenance terus kemudian harus membutuhkan waktu lama, berarti bagaimana untuk memaintain vessel di sini yang harus diperhatikan pada saat kondisi-kondisi emergency. Emergency maksudnya seandainya kalau tiba-tiba tekanannya naik gitu ya, karena nggak ada lagi peralatan yang harus menjadi barrier gitu ya, menjadi barrier untuk bisa mengeluarkan pressure yang ada di dalam vessel ini gitu ya, sehingga dia bisa langsung ke flare. Nah ini udah bagus nih, langsung ke flare, jadi mungkin udah bisa kejawab ya. Sebaiknya sih ada satu spare gitu.
nggak apa-apa nggak terpasang tapi standby gitu, standby di workshop atau di suatu tempat. Di warehouse. Oh, di warehouse. Nah, itu bagus itu di warehouse dengan posisi penempatannya juga harus diperhatikan nanti ya, gitu penempatan PSV-nya. Tentunya posisi berdiri. Nah, berarti antisipasinya adalah pada saat maintenance ini harus ada orang yang memonitor secara kontinu gitu, operator di sini ya kontinu untuk memperhatikan tekanan yang ada di pressure di vessel tersebut tentunya. Sehingga pada saat maintenance udah dipastikan peralatannya sebelum buka tuh alat penggantinya misalnya gasketnya, ininya, kunci-kuncinya semuanya termasuk boltnya harus sudah siap gitu untuk penggantinya gitu ya. Jangan sampai pada saat udah dibuka ternyata nggak bisa dipasang gitu. Itu yang harus menjadi pertimbangan gitu. Karena udah terlalu lama. Karena penggantiannya kalau nggak salah entah 3 atau 5 tahun ya. Saya lupa itu ya. Untuk sertifikasi kalau nggak salah 3 tahun ya. Setiap 3 tahun harus diresertifikasi gitu. Sesuai dengan aturannya ya. Nanti dibuka lagi peraturannya ya. Terus kemudian Sip. kalau PRV biasanya dia menghandle liquid, dia akan bekerja seperti control valve. Jadi kalau seandainya maintenance di ini udah disiapin ada bypass, bypassnya juga ada hampir sama dengan ini nih bypass gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau memang diinginkan mungkin ada kasus mungkin cepat kotor atau apa, cepat ada sesuatu yang bisa mengganjal sehingga harus di maintenance gitu, harus dirawat gitu ya, harus dibongkar gitu. Jadi harus ada operator valve yang di standby kan di bypass sama dengan ini ya. Jadi ada penjaganya gitu. Itu mungkin kalau untuk sizingnya ini yang harus dikalkulasi gitu. Berapa sih pipa size-nya yang dibutuhkan untuk membuang volume yang ada di sini gitu. Gitu, kira-kira terjawab? Ya, Heeh. Oh, ya, cukup. cukup ya. Nah, ini juga ada juga nih rupture disc. Kalau rupture disc prinsipnya yang kayak yang tadi, yang kayak mangkok, kayak sendok gitu ya. Dimasukkan, diinsert di sini. Jadi kalau dia rupture berarti pecah, dia langsung nggak bisa balik lagi kalau rupture biasanya. Udah langsung pecah gitu, harus diganti gitu. Nah, tapi jarang-jarang ini ya menggunakan rupture, pasti menggunakan PSV atau PRV gitu ya. Kita lihat slide Hmm. berikutnya, kalau lebih detailnya lagi bisa dipelajari di sini di web ini gitu ya. Sudah ditempatkan juga beberapa di sini ya. Yang perlu dikonsider adalah eh, ya kira-kira 5 poin ini ya. Set pressure, kemudian limit, outlet, installation, akustik, terus kemudian temperaturnya berapa yang akan nanti dihandle gitu. Termasuk materialnya nanti yang perlu diperhatikan karena ada MAWP tentunya ya. Materialnya perlu mengikuti ASME lah tentunya ya. Terus ini penjelasannya bisa dibaca-baca lah sebelum membaca ke ASME gitu ya. Karena di ASME juga pasti ada ASME yang tadi ASME berapa tuh? ASME tadi, Terus nah ya, section mana coba lihat. 8. Section 8 ya? Heeh. Ya. Cepet hafal ya? Kalau saya nih Iya. nggak mau ngapalin gitu. Ya, karena kalau dihafalin malah justru nggak hafal-hafal gitu. Kalau buka di APA, buka APA 520 satu gitu ya. Kalau Hmm. buka yang tadi apa namanya? ASME, ASME B31 ya. B31 dibuka aja ASME-nya ya. Nomor Kemudian 8, section 8. segmen 8 ya. Terus kemudian untuk vibrasi dan lain sebagainya bisa kalkulasinya seperti inilah, common ini bisa dilihat-lihat nanti kan sudah ada ya pasti ya. Nah, perhitungan-perhitungannya ini lebih detail ya. Ini udah tugasnya engineer Kak Firda. Kamu harus mampu menghitung itu semua gitu. Kenapa kamu menggunakan safety valve yang semodel itu dengan port suctionnya harus sebesar itu, misalnya 2 inci, portnya biasanya port suction itu biasanya eh, misalnya 3 inci, nanti port outletnya misalnya jadi 4 inci, itu bisa aja terjadi gitu, karena Kalau cara itu beda ya, suction sama discharge daripada PSP itu saya pernah baca mm-mm, kayaknya yang besarnya itu size
Yang paling besarnya itu yang di suction, kalau yang kecilnya itu yang keluarannya. Nggak kebalik, itu nanti coba dipahami ya, dipahami. Jadi yang besarnya biasanya yang port outlet gitu ya, karena dia akan Oh, benar-benar. Dua bagaimana? tadi yang sebelumnya, iya benar. Ya, port outlet yang harus Baik. menjadi pertimbangan, dipertimbangkan gitu ya, bukan inletnya. Inlet kan udah ada berdasarkan kalkulasi gitu ya. Kalau outlet dia kan harus harus apa membuka ya, eh, membuka. Jadi pertimbangan juga noise ya, noise yang dihasilkan coba dikalkulasi, seandainya tekanan sekian nanti noise-nya berapa gitu, yang jangan sampai mengganggu lingkungan juga pada saat dia popping, terus kemudian mengganggu lingkungan, itu juga jadi masalah itu pada saat dia popping gitu. Makanya size-nya harus menjadi dipertimbangkan juga size daripada seat-nya gitu ya. Seat-nya itu pada saat dia membuka jadi nggak terlalu mendesis gitu ya. Suara ces-nya itu nggak mengganggu lingkungan. Itu mungkin coba slide berikutnya. Oh ternyata thank you gitu. Mungkin ada obrolan sedikit mungkin ada, nggak ada? Cukup sampai di sini sajalah. Cukup ya. Kita lanjut lagi. Oke. Oke kalau gitu terima kasih.